Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember akan melakukan laporan kegiatan yang sudah kami lakukan terkait tugas akhir desain pembelajaran fisika. Nah, yang mana sebelumnya perkenalkan nama saya Mariska Yuda Amindri dengan NIM akhir 2125 dan juga ada rekan-rekan saya. Ada Nuril Marta Anggraini dengan NIM akhir 2020, ada Puput Aprilia Ekasari dengan NIM akhir 2067, ada Retno Enggerkinasi dengan NIM akhir 2102. Selanjutnya, kami melakukan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, kami melakukan pemilihan sekolah yang akan kami tuju untuk dijadikan objek observasi. Selanjutnya, kami melakukan kegiatan pelaksanaan wawancara dan juga ada analisis kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian, setelah kami lakukan analisis kebutuhan, kami melakukan atau membuat perangkat pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah tersebut oleh guru yang mampu. Selanjutnya, silahkan rekan saya. Ada melakukan observasi terhadap sekolah yang dipilih. Yang kedua, menyusun teks pertanyaan wawancara. Yang ketiga, menyusun surat izin pelaksanaan observasi. Yang keempat, menyusun surat izin observasi ke SMA N4 Jember. Dan yang terakhir, menunggu informasi lanjut dari staf TU dan guru yang bersangkutan apakah kita diizinkan untuk melakukan observasi. Selanjutnya, kelompok kami menyusun teks wawancara yang di mana terdapat informasi umum tentang nama guru yaitu Ibu Jujun Endah Pratiwi SPD. Sekolah yaitu SMAN 4 Jember. Kelas yang diajar kelas 10, 11, dan 12. Lama mengajar. Selanjutnya ada tujuan wawancara yang di mana mengidentifikasi kebutuhan nyata di kelas fisika melalui analisis masalah metode pembelajaran, serta kendala yang dihadapi guru dalam menyampaikan materi fisika, untuk kemudian mengembangkan desain pembelajaran yang kontekstual dan tepat guna. Selanjutnya ada pertanyaan inti wawancara, yang di mana terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama, permasalahan dalam pembelajaran. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi saat mengajar fisika di kelas? Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa terhajarkan. Yang ketiga, apakah ada materi tertentu yang sering menjadi kendala bagi siswa? Mengapa? Nah, poin selanjutnya yaitu poin B, strategi pengajaran. Yang pertama ada metode atau pendekatan pembelajaran apa yang biasa Ibu gunakan dalam mengajar fisika. Yang kedua, apakah Ibu pernah menggunakan model pembelajaran tertentu seperti pembelajaran berbasis masalah atau PBL, discovery learning, atau lainnya. Yang ketiga, bagaimana Ibu menyesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik siswa di kelas. Poin yang selanjutnya poin C, yaitu penggunaan media dan teknologi. Yang pertama, media atau alat bantu apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran fisika di kelas. Yang kedua, apakah Anda pernah memanfaatkan teknologi atau alat eksperimen, misalnya seperti sensor, simulasi komputer, atau video eksperimen dalam pembelajaran. Poin D yaitu penilaian dan evaluasi. Yang pertama, bagaimana Ibu melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa? Yang kedua, apakah bentuk evaluasi yang digunakan sudah cukup efektif menurut Ibu? Nah, poin yang terakhir yaitu poin E, harapan dan rekomendasi. Yang pertama, apa harapan Ibu terhadap pembelajaran fisika yang ideal? Yang kedua, jika diberikan dukungan untuk merancang model pembelajaran baru, apa hal pertama yang Ibu ingin dan perbaiki atau ubah? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada pelaksanaan wawancara. Nah, di sini kita pertama-tama kami melaksanakan wawancara yang telah dijadwalkan dengan guru dan juga sekolah. Dan selanjutnya kita melakukan pembagian tugas pada setiap anggota seperti berikut, yaitu yang pertama, Mariska sebagai penanya atau interviewer. Yang kedua yaitu Puput sebagai notulensi, mencatat poin-poin penting. Yang ketiga yaitu Enggar sebagai petugas yang merekam atau voice recorder hasil wawancara. Dan yang keempat yaitu Nurir sebagai sesi dokumentasi, yaitu berupa foto saat kegiatan wawancara sedang berlangsung. Oke, selanjutnya di sini setelah seperti pada teks wawancara sebelumnya, itu didapatkan hasil yaitu pada poin pertama di sini ada permasalahan dalam pembelajaran fisika. Yang pertama di sini didapatkan yaitu persepsi negatif terhadap fisika sebagai mata pelajaran sulit. Jadi siswa itu masih memiliki pemikiran bahwa fisika itu adalah mata pelajaran yang sulit. Yang kedua yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu siswa merasa kesulitan pada materi tertentu seperti kinematika, hukum Newton, dan fisika modern. Pada poin kedua yaitu strategi pengajaran yang diterapkan.
Nah, di sini guru itu sudah melakukan beberapa penerapan metode pengajaran, yaitu seperti metode ceramah, diskusi, presentasi dengan PowerPoint, dan praktikum. Selain itu, juga guru sudah melakukan penerapan model aktif seperti problem based learning atau PBL dan discovery learning. Nah, di sini guru juga melakukan penyesuaian terhadap karakteristik siswa, yang mana siswa itu lebih menyukai metode ceramah konvensional daripada metode yang lainnya. Poin ketiga yaitu penggunaan media dan teknologi. Nah, di sini media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu sudah menggunakan beberapa media seperti makalah, slide presentasi atau PPT, dan media simulasi PET. Yang kedua yaitu guru sudah melakukan simulasi berbasis komputer untuk memvisualisasikan konsep, tetapi ada beberapa kendala, terutama yaitu pada kurangnya ketersediaan perangkat elektronik. Untuk poin keempat yaitu sistem penilaian dan evaluasi. Di sini guru sudah melakukan beberapa evaluasi seperti evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan juga ujian kenaikan kelas atau UKK. Nah, menurut guru, penilaian ini dianggap cukup efektif dalam mengidentifikasi pemahaman siswa dalam fisika. Dan yang terakhir yaitu harapan dan rekomendasi guru. Nah, di sini guru berharap siswa itu dapat mandiri dalam belajar dengan mencari sumber belajar lain seperti video pembelajaran dan simulasi. Nah, selain itu, guru juga berharap bahwa guru memiliki sebuah dukungan model pembelajaran baru yang berbasis simulasi PET untuk lebih memahami konsep abstrak fisika. Next. Oke, selanjutnya terkait detail kegiatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, setelah kita melakukan wawancara, kami melakukan analisis jawaban atau hasil setelah wawancara. Kami juga menemukan bahwa terdapat dua pokok permasalahan penting, yaitu yang pertama, persepsi negatif dan rendahnya minat siswa terhadap fisika. Yang kedua, keterbatasan fasilitas praktikum dan juga teknologi. Bisa di next. Nah, permasalahan yang pertama yang kami temukan adalah persepsi negatif dan rendahnya minat siswa terhadap fisika. Hal ini berdampak pada prestasi belajar dan juga motivasi siswa. Untuk mengatasi hal ini, beberapa kebutuhan perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan siswa. Siswa membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan juga kontekstual. Visualisasi konsep fisika untuk menghindari kesan sekedar hitung-hitungan. Lalu dan juga materi fisika dikaitkan dengan fenomena sehari-hari agar terasa lebih relevan dengan kehidupan. Yang kedua yaitu kebutuhan guru. Strategi motivasi untuk membangun persepsi positif terhadap fisika sejak awal. Metode komunikasi yang dapat menjangkau siswa dengan minat fisika yang rendah. Lalu keterampilan untuk membangun koneksi antara konsep dan juga aplikasi praktik. Yang ketiga, kebutuhan sumber daya. Yang pertama, video pembelajaran, eksperimen sederhana berbasis rumah tangga, dan juga simulasi. Modul pembelajaran tematik yang tidak hanya berbasis teori. Bisa di next. Nah, terdapat juga permasalahan persepsi negatif siswa ini juga berkaitan erat dengan permasalahan yang permasalahan persepsi negatif siswa juga berkaitan erat dengan permasalahan kedua yang kami temukan. Lalu kami mendapatkan hasil yang kebutuhan siswa yang pertama media interaktif seperti simulasi online atau PET untuk mengganti praktek nyata jika alat laboratorium tersebut kurang lengkap. Lalu terdapat juga proyek eksperimen sederhana dengan bahan-bahan yang mudah dijangkau. Kebutuhan guru. Yang pertama, pelatihan penggunaan media berbasis teknologi rendah. Akses referensi ke eksperimen sederhana dan kreatif. Ketiga, wawasan tentang penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kebutuhan sumber daya. Yang pertama, harusnya akses internet dan perangkat komputer atau laptop secara merata. Kedua, panduan eksperimen atau aktivitas fisika berbasis lingkungan sekitar. Lalu, koleksi soal, latihan, dan juga simulasi konsep berbasis praktikum. Bisa di next. Selanjutnya, kami setelah dilakukan observasi bahwa di SMA 4 Jember menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga kami memilih untuk menyusun modul desain pembelajaran Dick and Carry. Ini adalah modul ajar fisika yang sudah kami buat dengan materi teori relativitas khusus Einstein untuk SMA 4 Jember, di mana materi ini digunakan untuk kelas 12 semester 2 dengan waktu 2 kali 45 menit. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di desain pembelajaran Dick and Carry, yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian kita melakukan analisis pembelajaran, dan selanjutnya kita menganalisis karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar yang ada di SMA 4. Kemudian kami menentukan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik untuk materi teori relativitas khusus Einstein. Nah, selanjutnya
kami juga membuat instrumen penilaian. Yang pertama ada instrumen penilaian proses, ada instrumen penilaian sikap, ada instrumen keterampilan LKPD, dan selanjutnya juga kami melakukan menyusun strategi pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dan metode yang digunakan yaitu diskusi dan juga eksperimen. Adapun bahan ajar yang akan kita gunakan yang akan digunakan yaitu media. Medianya ada PowerPoint yaitu PPT, kemudian ada LKPD, dan juga ada proyektor, ada laptop, dan juga ada simulasi mengenai teori relativitas khusus Einstein. Nah, selanjutnya sumber belajar yang bisa digunakan ada buku cetakan dan juga bisa melalui internet. Adapun tahapan pembelajaran menurut sesuai dengan discovery learning, yang pertama ada stimulation, ada problem statement, ada data collection, data processing, ada verification, dan yang terakhir ada generalization. Kami juga membuat PPT agar guru bisa memaparkan materinya kepada siswa dengan mudah dan interaktif. Oke. Oke, ini adalah LKPD yang akan kita berikan kepada siswa untuk melakukan eksperimen teori relativitas khusus Einstein. Nah, selanjutnya Langkah ketujuh yaitu mengembangkan dan juga memilih materi pembelajaran. Bagian ini menjelaskan materi inti yang akan diajarkan, yaitu teori relativitas khusus Einstein. Materi disajikan secara bertahap dan juga sistematis, dimulai dari 2 postulat dasar Einstein yang mencakup implikasi postulat, relativitas keserempakan, dan juga penerapan konsep. Bisa di next. Langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama 5 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Peserta didik menjawab salam dari guru, menjawab tentang kabar mereka. Lalu melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Peserta didik melakukan absensi dipimpin oleh guru sebagai sikap disiplin. Peserta didik mengingat kembali mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya, lalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Peserta didik memberi dan mendapatkan apresiasi karena telah menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Peserta didik menganalisis fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Peserta didik mendapatkan informasi berupa tujuan pembelajaran, dan juga peserta didik termotivasi dan semangat dalam pembelajaran, serta mengetahui manfaat yang dari mempelajari konsep postulat Einstein. Kegiatan intinya berlangsung selama 35 menit dengan beberapa fase. Fase pertama, pemberian rangsangan atau simulasi. Peserta didik mengamati seksama video stimulus terkait pada konsep relativitas khusus. Fase kedua, pernyataan atau identifikasi masalah problem statement. Peserta didik memaparkan beberapa hipotesis dari video yang telah dilihat. Peserta didik yang berani memaparkan jawabannya akan mendapatkan apresiasi dari guru dan juga teman sekelas. Lalu terdapat fase 3, yaitu pengumpulan data. Peserta didik duduk berdasarkan kelompok yang telah diorganisasikan oleh guru. Peserta didik membaca dan juga memahami LKPD seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya. Lalu, peserta didik melakukan penyelidikan percobaan sesuai petunjuk di LKPD dan juga mengumpulkan data dari percobaan. Peserta didik menanyakan kesulitan yang dialaminya saat mengerjakan LKPD. Peserta didik juga dinilai bagian sikap oleh kinerjanya dan oleh guru. Fase keempat yaitu pengolahan data. Peserta didik melakukan diskusi kelas untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pada LKPD, lalu juga menanyakan kesulitan yang dialami saat mengerjakan LKPD. Fase kelima yaitu pembuktian atau verifikasi. Peserta didik memaparkan hasil diskusi kelompok mengenai permasalahan yang terdapat pada LKPD, lalu mendapatkan apresiasi untuk presentasi yang telah dipaparkan. Peserta didik juga melakukan sesi tanya-jawab. Siapapun peserta didik yang bertanya maupun menjawab pertanyaan akan mendapatkan apresiasi. Setelah peserta didik mengakhiri presentasi, peserta didik akan memperhatikan penguatan terkait materi relativitas khusus yang disampaikan guru setelah peserta didik presentasi. Nah, kegiatan penutupnya dilakukan selama 5 menit. Dengan kegiatan, peserta didik menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan, lalu mendapatkan apresiasi dan juga memperhatikan penguatan terkait materi yang disampaikan oleh guru. Peserta didik melakukan post-test sebagai penilaian pengetahuan yang telah dicapai. Peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Peserta didik memperhatikan seksama terkait materi yang akan dipelajari di minggu selanjutnya. Peserta didik melakukan doa di akhir pembelajaran, dan juga peserta didik dapat menjawab salam penutup dari guru. Lalu, langkah pembelajaran ke-8 yaitu pembelajaran terapan. Terdapat 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu analogi kembar di luar angkasa.
dengan tujuan mengembangkan pemahaman bahwa waktu adalah relatif terhadap kecepatan gerak dan bahwa efek relativitas memiliki implikasi nyata, misalnya dalam penerbangan luar angkasa. Kegiatan 2 yaitu studi kasus GPS dan teori relativitas, dengan tujuan menunjukkan penerapan nyata teori relativitas dalam teknologi modern, sehingga siswa dapat mengaitkan konsep fisika dengan kehidupan sehari-harinya. Terdapat juga langkah penguatan penilaian formatif. Nah, seperti ini terdapat soal dan juga pembahasan. Next. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Tujuan dari evaluasi sumatif sendiri yaitu menyebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Terdapat identitas nama, kelas, mata pelajaran, dan juga waktu. Tujuan evaluasi, bentuk evaluasi yang dimana ini ada teks tertulis, jenis soal uraian dengan jumlah soal sebanyak 5. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah terkait modul ajar yang akan diterapkan di SMA 4. Salah. Baik, itulah modul ajar yang sudah kami buat sesuai dengan analisis kebutuhan di SMA 4 Jember. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika di SMA 4 Jember menghadapi tantangan signifikan, yaitu pertama, persepsi negatif siswa terhadap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit, yang kedua, keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perangkat teknologi. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap materi fisika menjadi terbatas. Untuk menjawab tantangan ini, tim observer menyusun modul pembelajaran fisika yang kontekstual dan adaptif sebagai solusi praktis dan inovatif dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Biasanya Bu Jusun kalau misalnya ngajar itu ada hal yang sulit mungkin ngajar tantangannya. Ya kalau sulitnya itu ya anak-anak namanya fisika sendiri ya, sampai dulu kan juga murid saya kan ya. Dianggap itu fisika itu pelajaran yang sangat sulit. Jadi kayaknya ya mereka itu senangnya kayak bahasa Indonesia, kayak hanya ekonomi, kalau pas fisika, matematika itu kayaknya momok ya. Iya, kalau sudah hitung-hitung. Iya, sudah hitung-hitungan itu anak-anak itu biasanya nggak suka gitu, sudah tergantung kita cara bagaimana anak-anak supaya suka pelajaran itu. Ya caranya guru supaya anak-anak senang gitu ya, apa gitu.